Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Encep Firdaus, mahasiswa dari SD Aisyah Mansur, Pandeglang, Banten. Baik, dibuatkannya video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah media dan teknologi pembelajaran. Dan mudah-mudahan untuk semua dapat diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua dapat disehat-sehatkan. Baik, langsung saja ke materi. Materi yang akan dibawakan yaitu adalah memahami pembelajaran berbasis multimedia presentasi. Nah, untuk pengertian pembelajaran. Pengertian pembelajaran adalah suatu proses belajar mengajar yang diciptakan oleh guru untuk menumbuhkan sekaligus mengembangkan wawasan, kreativitas, dan pola pikir siswa tentang suatu ilmu pengetahuan. Nah, jadi diadakannya pembelajaran itu adalah untuk mengembangkan wawasan, kreativitas, dan pola pikir siswa tentang suatu ilmu pengetahuan. Dan ilmu juga didapatkannya bukan hanya di sekolah ataupun di sekolah ataupun di akademik, tapi ilmu juga dapat didapatkan dengan pengalaman. Terus di sini ada multimedia. Pengertian multimedia. Multimedia adalah media presentasi dengan menggunakan teks audio, dan visual sekaligus. Nah, ini contohnya seperti PPT atau makalah dan yang lain sebagainya. Dan ada menurut para ahli. Pengertian multimedia menurut para ahli. Menurut Hofstede 2001, multimedia adalah pemanfaatan komputer yang membuat dan bergabung teks grafik, audio, gambar bergerak, atau video dan animasi dengan bergabungan teks dengan alat yang memungkinkan memakai untuk melakukan navigasi, berinteraksi, berkreasi, dan sebuah berkomunikasi. Nah, itu untuk pengertian menurut para ahli. Terus ada pengertian multimedia presentasi. Multimedia presentasi pembelajaran adalah alat bantu guru dalam proses pembelajaran di kelas dan tidak menggantikan guru secara keseluruhan. Nah, jadi multimedia presentasi ini untuk membantu guru dalam proses pembelajaran di kelas dan dapat dimudahkan dalam hal pembelajaran itu. Terus ada elemen multimedia. Gambar merupakan komponen multimedia yang dapat menyampaikan informasi lebih menarik. Gambar sangat berguna untuk menyampaikan informasi yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Gambar yang dihasilkan oleh komputer terbagi menjadi dua. Yang pertama, bitmaps. Bitmap itu gambar yang terdiri dari titik-titik kecil yang membentuk sebuah gambar. Terus ada vector drawn. Vector drawn yaitu gambar yang dihasilkan dari koordinat kartesian yang biasanya menghasilkan bentuk garis, lingkaran, kotak, dan sebagainya. Terus elemen multimedia juga mempunyai video. Video merupakan komponen multimedia yang terdiri dari gambar-gambar dan bergerak dengan sangat cepat secara berurutan. Video merupakan komponen paling menarik dalam multimedia, dan video juga memiliki kekuatan untuk membawa pengguna komputer lebih dekat ke kehidupan nyata dengan menambahkan komponen video di dalam proyek dan dapat menyampaikan pesan dan memperkuat cerita. Selain itu, orang-orang yang melihat video cenderung dapat mengingat lebih dari yang mereka lihat. Nah, itu. Nah, pembelajaran multimedia ini memiliki ciri ya. Yang pertama ada animasi. Animasi merupakan komponen multimedia yang dapat membuat satu gambar atau tulisan terlihat lebih hidup dengan menampilkan potongan-potongan gambar yang berganti-ganti secara cepat. Selain itu, animasi juga dapat membuat slide presentasi menjadi lebih menarik. Contohnya seperti twinning, fade in, fade out, zoom in, zoom out, dan yang lain sebagainya. Yang kedua, sound atau suara.
Suara merupakan komponen yang paling mengena oleh panca indera manusia. Suara dapat memberikan kesenangan seperti dalam mendengarkan musik, atau dapat memberikan suasana yang dapat mengubah mood seseorang. Terus yang ketiga, grafik. Grafik adalah medium berbasis visual. Seluruh gambar dua dimensi adalah grafik. Grafik juga bisa menyajikan kenyataan atau berbentuk ikonik. Grafik dapat digunakan sebagai petunjuk, demonstrasi, keterangan, dan yang lain sebagainya. Terus ada tabel. Tabel digunakan sebagai suatu alat bantu visual yang berfungsi menjelaskan informasi yang tersaji dengan singkat dan jelas, sehingga lebih cepat dipahami dan pembaca mudah menyimpulkan dibandingkan informasi yang disajikan secara naratif. Nah, itu untuk tabel. Terus ada manfaat media presentasi. Nah, untuk manfaatnya media berbasis presentasi adalah memperjelas pasahan agar tidak terlalu verbalistis. Terus mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan daya indera. Terus menimbulkan gairah belajar, interaksi lebih langsung antara murid dengan sumber belajar. Terus ada memungkinkan anak belajar mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuan visual, auditori, dan kinestetiknya. Terus ada memberikan rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman, dan menimbulkan persepsi yang sama. Terus ada proses pembelajaran mengandung 5 komponen. Pertama, guru atau komunikator, bahan pembelajaran, media pembelajaran, siswa atau komunikan, dan tujuan pengajaran manfaat. Nah, terus ada fungsi ya, fungsi multimedia. Yang pertama, fungsi atensi. Untuk fungsinya yaitu berfungsi untuk menarik perhatian siswa agar semakin berkonsentrasi dan memusatkan perhatian pada isi materi pembelajaran. Nah, untuk fungsi atensi ini, jadi si murid itu akan terkesannya lebih fokus lah, untuk tidak boring gitu untuk pembelajaran, dan bisa lebih fokus lagi. Terus yang kedua ada fungsi afektif. Berfungsi untuk kenyamanan siswa ketika belajar atau membaca, misalnya seperti teks dan gambar. Nah, kalau hal ini ya lebih kelihatannya lebih nyaman dan lebih tertarik kepada apa yang disampaikan oleh guru dalam menyampaikan materi. Terus fungsi kognitif, berfungsi untuk mempermudah memahami dan mengingat informasi. Nah, ada juga ada siswa yang dalam hal pembelajaran itu, dalam hal mengingat itu ada dari yang video atau dari suara atau dari materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru tersebut. Nah, itu salah satunya. Terus ada fungsi kompensatoris, berfungsi untuk membantu siswa yang lemah atau lambat dalam memenuhi pembelajaran yang disajikan secara verbal atau teks. Nah, ada satu masalah, misalnya siswa itu tidak memahami apa yang disampaikan oleh guru tersebut. Nah, fungsi dari kompensatoris ini jadi membantu siswa yang lemah atau lambat dalam menerima pembelajaran yang disajikan secara verbal atau teks. Nah, itu untuk fungsi multimedia. Jadi ada 5 ya. Yang pertama fungsi atensi, 2 fungsi afektif, yang ketiga fungsi kognitif, yang keempat fungsi kompensatoris. Nah, mungkin begitu saja materi yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.